antara menteri yang satu dengan menteri yang lain-lain keputusan. Itu kayak menteri kesehatan, orang bingung. Tiba-tiba kabur, sekarang nggak ada lagi suaranya. Nah, Indonesia sekarang juga demikian. Kalau ini ada konflik besar di dunia, Indonesia harus bersiap-siap menjadi superpower dan kekuatan baru. Itu tentang koordinasi pemerintahan. Ini terus terang saya sebenarnya masih menahan diri untuk bicara banyak tentang kinerja pemerintah ya, karena banyak pertimbangan. Tapi secara umum saya ingin mengatakan kita ini udah punya sistem ya. Presidensialisme kita itu bukan presidensialisme federasi ya, sehingga presiden itu kalau kayak misalnya di Amerika itu namanya presidensialisme federasi. Jadi presiden itu relatif memang rada dibatasi oleh kekuatan state ya. Karena dalam sistem Amerika Serikat itu disebutnya itu it is the state creates a federal gitu. Jadi negara bagian itulah, state itu yang menciptakan negara federasinya Amerika. Nah, tetapi di dalam sistem kita pemerintah pusat yang menciptakan pemerintah daerah gitu. Jadi dibalik itu. Jadi makanya pemerintah pusat di Indonesia itu masih kuat. Tetapi kita adalah presidensialisme dengan otonomi gitu loh. Nah, ada otonomi, bahkan kita sekarang punya otonomi tingkat 3 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kita memberlakukan Undang-Undang Desa, sehingga desa itu kita jadikan sebuah daerah otonomi. Negara mentransfer uang langsung ke desa supaya desa itu kuat gitu, dari bawah dia bangkitnya. Nah, pola inilah yang menurut saya memang rada kurang dipahami oleh pemerintah kita ini gitu. Dia nggak ngerti dinamika dari struktur negara yang sudah ada, dan nggak boleh kita membuat struktur baru seolah struktur ini nggak ada gitu loh. Tinggal mengefektifkan dan menjalankan apa yang ada saja. Makanya saya idenya sederhana. Kalau mau sederhanakan pola ini adalah transfer langsung uang aja kepada pemerintahan desa dan kelurahan ya kan. Karena itu yang paling bawah gitu ya. Atau kalau mau sampai tingkat kecamatan. Karena mereka inilah yang kontrol rakyat. Mereka ini yang punya rakyat. Presiden nggak mungkin punya rakyat dalam pengertian nggak mungkin itu presiden tuh bisa ada kontak dengan rakyat. Nggak mungkin. Makanya kalau presiden itu kemarin tuh, mohon maaf ya, bagi-bagi sembako di Bogor gitu, lempar-lempar sembako itu orang nanya di Papua sana, kok presiden cuma bagi orang Bogor. Orang Sulawesi juga nanya, kok baginya cuma di Bogor. Ya kan, orang Sumbawa nanya, mungkin orang Lombok nanya gitu loh, orang Sumatera nanya, kenapa cuman yang kena ini di sekitar istana? Makanya tidak mungkin, karena presiden nggak mungkin memiliki rakyat. Yang memiliki rakyat itu kepala desa, RT, RW yang setiap hari berjalan kaki ya kan, dari gang ke gang ketemu dengan kepala rumah tangga. Ya, apa kabar hari ini? Gimana tadi, ada makan tadi, sahur tadi gimana? Ada nggak ininya gitu? Oh Pak Lurah, atau Pak Kepala Desa, kami sekarang ini kekurangan makan ini karena pasar udah lama begini-begini. Ini semua yang punya rakyat tuh kepala desa. Maka pemerintah pusat kewajibannya transfer aja uang itu ke kepala desa 2 kali lipat. Bilang sama mereka, urus pakan rakyat. Saya nggak mau tahu ada rakyat yang lapar. Ini uangnya akan diaudit oleh BPK karena statusnya ini uang negara. Ini akan dipertanggungjawabkan. Tolong Anda amanah. Dan amanah, kepala desa itu rata-rata amanah. Karena kalau main-main, rakyat itu ngelempar batu ke dalam rumahnya. Orang dia hidup di tengah rakyat kok. Saya pernah naik ke sebuah pegunungan di Sumbawa sana. Ada sebuah daerah namanya Tepal, itu jarang orang naik. Saya kebetulan waktu menjabat, saya naik ke sana. Pakai mobil itu keluar masuk sungai, kita keluar masuk hutan. 6 jam baru sampai di atas itu. Berlumpur luar biasa. Itu ada sebuah desa. Ada kepala desanya di sana. Di depan kantor desanya itu, di nun jauh di sana, ada sebuah layar, dia tulis itu di depan kantor desanya itu.
ya kan? Pertanggungjawaban anggaran dana desa. Rupiah per rupiah mereka pertanggungjawabkan kepada rakyat. Ditulis dan dicatat. Gak mungkin mereka korupsi, karena itu dilihat dan dibaca langsung. Mereka juga punya kelembagaan yang namanya Badan Permusyawaraan Desa. Jadi udahlah, gak usah bentuk tim ini, rekrutmen ini, pra itu. Atur supaya semua ini dialirkan aja kepada masyarakat, kepada kepala desa. Mereka tahu bagaimana cara membagi. Pastikan itu nggak ada yang lapar. Yang kedua, hidupkan itu puskesmas. Kita punya sekitar 7.000 desa, ya kan? Ya kira-kira 7.000 puskesmas atau sampai 10.000 lah, karena kalau kecamatan besar mungkin puskesmasnya lebih banyak begitu. Kasih mereka alat tes, mereka bisa akan mendata siapa yang sakit. Salurkan itu yang namanya tes COVID segala macam, yang rapid test segala macam ke sono. Itu yang perlu dicek. Ngapain ngecek anggota DPR, ngecek anggota kabinet? Ini orang udah punya mekanisme. Yang perlu dicek dan melacak di mana larinya virus ini adalah kasih kepada puskesmas. Mereka udah punya metode. Di sana ada dokternya, ada perawatnya, ya kan? Nah, itu akan berjalan dengan sendirinya, dan itu adalah sistem yang udah ada, already in plan, in our system. Jadi nggak perlu bikin yang baru, ini bikin tim baru, ya kan? Dan terdiri dari orang-orang yang nggak pernah di pemerintahan, nggak paham negara itu strukturnya kayak apa. Itu kayak Menteri Kesehatan, orang bingung, nggak ngerti ini. Oh, sebentar lagi, tiba-tiba banyak, tiba-tiba kabur, sekarang nggak ada lagi suaranya. Pejabat-pejabat yang baru muncul, milenial ini yang nggak ngerti apa-apa tentang undang-undang dasar, nggak pernah baca undang-undang, nggak ngerti struktur negara, ya nggak ngerti ada berapa pulau, ada berapa provinsi, ada berapa desa di Republik ini, pada bingung semua. Nah, jadi inilah yang mungkin ditanyakan, bagaimana ini diefektifkan? Ya orkestra. Makanya dalam presidensialisme kita, presiden memang kuat dan powerful. Karena itulah kekuatannya itu dia pakai untuk mengelola otonomi yang sudah ada ini. Sehingga orang itu tidak bingung. Sekarang ini RT bingung, merasa diadu dengan rakyat. Kepala desa juga marah-marah, maki-maki menterinya. Antara menteri yang satu dengan menteri yang lain keputusan. Nah, ini memerlukan leadership, ya kan, yang manifest, ya, sehingga rakyat itu terkelola. Saya kira itu mungkin. Saya nggak bisa terlalu detail ya, karena nanti malah jadi persoalan gitu. Kita saran aja dulu ini kepada pemerintahan supaya lebih efektif. Masih variabel-variabel pastinya itu juga banyak ya. Jadi ada aspeknya, dia sains. Jadi inflasi misalnya itu dapat diprediksi ya dengan kontrol panel dan tombol-tombol yang bisa dimainkan gitu. Karena itu adalah mekanisme supply dan demand gitu. Jika supply-nya banyak, demand-nya sedikit, maka harga turun. Jika demand-nya banyak, supply-nya sedikit, maka harga naik. Itu dapat kita baca lah gitu. Dan pemerintah dapat memiliki kemampuan prediksi dengan membaca data-data statistik yang supply oleh pusat-pusat data kita seperti BPS, ya kan, Bank Sentral dan sebagainya. Jadi saya kira saya percaya sekarang ini kan banyak yang harganya menurun sebenarnya. Kalau kita melihat oil price sekarang, bagaimana harga minyak bisa negatif? Karena penerbangan berhenti, mobil berhenti, ya kan? Jadi penggunaan bahan bakar yang biasa dilakukan di luar itu turun gitu ya. Sehingga demand-nya itu turun, ya kan? Ya kalau demand turun, ya kan, supply tetap tinggi, ya maka harga bisa-bisa menjadi nol atau negatif. Itu biasa, itu teorinya kan kira-kira begitu. Nah, justru yang kita perlu pantau adalah tren-tren kita ke depan. Ya kalau pemerintah mau jaga harga, saya kira harus dijaga secara fair gitu. Seperti misalnya harga minyak dunia sudah turun, bahkan sampai nol, kita harga minyaknya malah nggak turun-turun. Itu juga sikap fair dari pemerintah yang tidak ditunjukkan gitu. Sebenarnya kalau pemerintah itu
berargumen selama ini bahwa harga naik, harga minyak dunia naik, lalu kita menaikkan harga minyak Indonesia, maka kalau turun pun sebetulnya harus tetap diturunkan, ya kan? Sehingga kalau pemerintah merasa harus membayar dari turunnya harga, ya kan, efek lainnya adalah bahwa masyarakat kemudian punya ruang untuk menggunakan harga yang murah sebagai faktor produksi untuk melakukan investasi atau kegiatan usaha yang lebih hidup gara-gara faktor produksinya atau cost operation pemerintah harus lakukan sekarang ini. Kalau kita lihat kegiatan ekonomi ini menciut, sebenarnya naik dan turunnya harga itu dapat dilihat secara sektor, ya. Dan saya kira tadi sedikit sudah saya katakan bahwa ekonomi kita itu akan beralih kepada ekonomi dasar, itu karena ekonomi dasar inilah yang kemudian menopang kehidupan kita secara fundamental. Ekonomi dunia maya, ekonomi fiksi ini itu akan banyak berkurang gitu. Karena saya memberikan contoh unik ya. Ini bukan satu pandangan yang radikal atau fatalistik gitu. Jadi misalnya sekarang salah satu yang kita sering dengarkan bahwa rupanya ada yang namanya kapal pesiar itu kan ya. Kita tahu ada kapal pesiar dari dulu. Tapi apa itu ceritanya orang tuh naik kapal pesiar ribuan kamar di tengah laut, muter-muter aja dia di sana. Itu kan ternyata dia sekarang udah nggak ada lagi bisnis itu misalnya. Dan orang itu bisa hidup, nggak ada bisnis itu pun orang bisa hidup. Karena rupanya itu ya bisnis, kasarnya itu bisnis senang-senang, ngambur-ngamburkan uang aja. Ada tidak adanya itu jadi tidak ada relevan. Tapi ada yang primer gitu loh. Kalau kita berhenti menanam, lalu beras tidak ada, kita mau makan apa? Ya, dan seterusnya lah. Jadi negara seharusnya mentransform kita kepada ekonomi yang seperti itu. Ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan dasar kita, ketahanan kesehatan kita ya, dengan menggunakan produk-produk yang dapat kita ambil dari alam Indonesia yang begitu banyak. Itu yang seharusnya dikembangkan gitu. Yang kedua tentang buruh tadi, kalau industrinya tutup ya, maka masa depan buruh kita juga tentu akan suram. Tetapi kalau para industrialis ini pinter, dia segera switch kepada industri-industri masa depan yang saya katakan tadi itu ya, kembali menanam ya kan, kembali ngolah laut kita ya, kembali menjadi raja maritim, sea power dan sebagainya. Saya kira buruh itu bisa ditransform ke arah sana di masa yang depan, di masa yang akan datang. Ini waktu untuk mengambil keputusan, dan saya kira pemerintah harus membimbing pengambilan keputusan seperti itu dan memfasilitasi orang untuk bergerak ke sektor-sektor yang menyebabkan nanti kita punya daya tahan ya dalam ekonomi masa depan. Nah, yang ketiga adalah soal sejarah ya, soal pergantian pemerintahan atau pergantian kekuatan di dalam peradaban. Saya percaya juga dengan itu, dan inilah waktunya kita bersiap-siap gitu. Karena kalau kita bersiap, kita tahu bahwa kita akan menyongsong masa depan. Saya sering mengatakan itu kekuatan-kekuatan lahir itu dalam konflik. Itu kan karena ada konflik antara Amerika dengan Jepang. Ya kan, tiba-tiba Jepang menyerang Pearl Harbor, dan Jepang ini menjadi pengganggu sekutu di dalam perang Pasifik gitu ya. Lalu kemudian Amerika marah, lalu dia meledakkan bom atom di Hiroshima Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan kita alhamdulillah merdeka dengan kesempatan itu gitu loh. Jadi konflik besar antara negara-negara militer itu menciptakan celah bagi kita untuk maju, untuk merdeka. Islam dulu itu lahir pada zaman Romawi dan Persia, itu perang gitu. Ada konflik di antara mereka, di tengah-tengahnya lahir kekuatan Islam yang kemudian selama berabad-abad ya kan menguasai jazirah, dan bahkan kemudian mengontrol dunia sebagai superpower baru, mengontrol Eropa ya kan, masuk sampai ke ke Eropa Barat sono ya, melalui Gibraltar, lalu kemudian nanti mengambil alih Konstantinopel, kemudian juga menguasai Persia dan menguasai Asia Tengah,
sampai ke Rusia sana, itu diambil alih oleh kekuatan baru ini. Nah, Indonesia sekarang juga demikian. Kalau ini ada konflik besar di dunia, ya konflik dagang lah antara Amerika dan China. Sekarang juga ada ancaman flu, virus ini antara Amerika dan China. Ya, Indonesia harus bersiap-siap menjadi superpower dan kekuatan baru. Nah, cuman ini perlu ide besar, perlu kemampuan manajerial juga yang kuat, perlu tim yang solid, perlu kepemimpinan yang visioner. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa kita lakukan sekarang, tapi saya sendiri sebagai elemen dan kekuatan masyarakat begitu ya, percaya bahwa itu bisa kita lakukan gitu. Dan itu adalah masa depan Indonesia seharusnya menjadi pemimpin dari peradaban baru. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, saya kira mungkin beliau memang pesimis dengan keadaan, tapi kalau ada lubang, itu yang saya bilang terkait alokasi anggaran itu, ya kita mau percaya siapa? Anda mau percaya pada kementerian, percaya kepada gubernur, yang gubernur Jawa Barat tuh rakyatnya itu 50 juta. 50 juta itu Malaysia, tambah Brunei, ya kan? Tambah Singapura, tambah beberapa negara di Asia, dan tambah beberapa negara ke Eropa itu. Di Eropa itu lebih besar itu Jawa Barat itu, ya kan? Susah gitu ngurusin rakyat yang begini banyak. Tidak ada masa depan kita, itu masa depan kita di desa. Kalau ada lubang-lubang itu yang kita tutup. Makanya kan kalau mau dialurkan dana, presiden kalau mau bikin perpu, dia bikin perpu tentang desa, supaya uang yang kita alurkan kembali ke desa itu dipertanggungjawabkan secara lebih baik oleh para pemerintah desa kita gitu loh. Misalnya dengan adanya pengawas, dengan adanya konsultan, dan jangan lupa dana desa itu adalah dana APBN, karena itu dia akan diaudit gitu. Dan kalau dia mau mencuri, ya ini satu desa kan paling uangnya 1 miliar sampai 2 miliar. Mau nyuri berapa? Ya kan, satu proyek di pusat 5,6 triliun untuk training di internet, itu kan banyak itu. 5,6 triliun, ini satu desa cuma 1 miliar. Ditambah aja 70 triliun, dibaginya itu ke 74.957 desa kita di Indonesia ini. Ada 8.490 kelurahan, ada 7.094 kecamatan, ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Jadi kalau kita bagi ke seluruh Indonesia, dibandingkan dengan uang-uang besar yang digelontorkan ke satu bisnis, satu proyek di pusat ini, nggak usah dibandingkan lah, kasihan lah kepala-kepala desa kita itu. Jangan juga lah kepala desa itu mau di levelnya harus kayak menterinya aja mencuri kok, ya kan? Korupsi juga. Masa desa 1 miliar mau diapain? Itu dikontrol rakyat kok. Kepala desa itu beli sepeda aja ketahuan sama apa yang di sampingnya. Udah gitu sekarang ada badan pemusyawaratan desa yang galak-galak, ya kan? Saya tahu betul itu, Pak. Dan jangan lupa, kepala desa itu tidak bisa mengontrol RT RW, sebab RT RW juga dipilih oleh rakyat, ya kan? Berbeda kalau di DKI ini Pak Anies Baswedan itu semua kabupaten wali kotanya itu dia yang pilih, ya kan? Wali kotanya dia yang pilih, lurahnya tuh dia yang tentukan juga ini. Berbeda dengan kepala desa. Kepala desa itu RT RW itu bukan dia yang pilih, bukan staf dia itu. Staf desa cuma beberapa orang. RT RW itu bisa protes. Ada RT datang ke kepala desa, kami protes. Kenapa pembagian PKH itu cuma jatuh ke orang-orang yang sama? Oh, itu diprotes. Itu sudah ada di desa itu. Jadi masa depan kita desa, optimis dengan desa. Jangan ikut-ikutan nakut-nakutin supaya uang nggak dikucurin. Kucurin uang ke desa. Mau kucurin kemana uang? Ke desa udah. Orang desa lebih bertanggung jawab kok, ketahuan kok, ya. Kalau ngapa-ngapain ketahuan, ya kan? Desa sekecil itu cuman berapa kepala keluarga itu akan dikontrol oleh rakyatnya. Udahlah, ya. Jadi kita harus optimis dengan perkembangan dan masa depan desa kita gitu. Ya, saya lebih baik fokus ke statement Vina, karena yang itu tadi sudah saya jawab terkait inflasi dan sebagainya, dan saya cenderung untuk kita jangan berpikir pemerintah jatuh di tengah jalan ya.
sebaiknya kita menjaga jadwal demokrasi kita, karena kita juga tidak mau nanti social unrest, kerusuhan sosial itu bisa menyebabkan munculnya proses-proses politik yang tidak sehat ya, apakah itu namanya kudeta militer atau apapun itu yang tidak baik ya. Sekali kita melanggar schedule itu tidak baik. Lebih baik kita dorong terus-menerus pemerintahan ini supaya lebih baik, ya kan? Kalau presidennya nyerah lalu dia mundur itu urusan dia lah ya. Tapi kita tidak boleh ikut di dalam merancang prosedur pergantian pemerintahan yang tidak terjadwal begitu, karena demokrasi kita harus matang, harus mantap, dan harus betul-betul terjadwal. Itu yang memberikan kepastian bagi eksistensi Indonesia ke depan ya. Saya kira itu. Teman-teman yang lain saya ingin katakan adalah ini bulan baik, dan ini COVID ini banyak hikmahnya, terutama ini mengajak kita untuk kembali kepada diri sendiri. Mari kita kembali kepada diri sendiri, memperkuat diri. COVID ini ada 3 obatnya. Satu pencegahannya melalui vaksin belum ditemukan. Obatnya itu kalau kita udah kena, obatnya belum ditemukan. Hanya satu yang sudah tersedia, namanya daya tahan, ya kan? Kekuatan yang berasal dari dalam, ya, resiliency, ya, kekuatan tubuh kita sendiri yang harus dari dalam itu punya kekuatan, sehingga apapun yang datang, insya Allah nanti kita akan hadapi dari dalam dengan antibodi kita dan dengan kesehatan yang kita miliki. Makanya kita jaga diri kita karena masih panjang waktu kita ke depan. Nanti bagi yang ingin melanjutkan diskusi secara lebih mendalam, kita akan ketemu lagi di masa-masa yang datang. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu nanti, kita ngobrol lagi lebih dalam. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.